Oke. Kan Dede, Mbak, gimana nih? Mungkin kemarin kan ulang tahun sang anak ya. Nah itu mungkin bisa ceritain ngomong seperti apa sih? Baik, jadi kemarin Malik ulang tahun tanggal 2 Agustus ya. Yang ke-8. Ke-8 dan ya kita nggak ada perayaan yang terlalu kita rayain, memang cuma sama keluarga aja. Ya, cuma sama abang-abangnya, sama adiknya, udah cuma gitu doang sih. Terus kita posting deh, ya, cuma itu doang. Berarti nggak ada perayaan mewah gitu Mas Dude atau? Enggak Nggak sih, ada. nggak ada. Tapi emang tipikal seperti itu kalian setiap perayaan anak atau event? Memang kalau dilihat dari anak pertama sih kita nggak ada merayakan bikin acara yang besar gitu. Emang belum pernah ya. Belum pernah. Tapi nggak tahu nanti ya. Cuma Sampai mereka hati sih. memang lebih, anaknya sendiri pun lebih minta kayak misalkan untuk makan keluarga, jadi kayak dia suka request tempat aja ya. Ya, bagi kita pergi yuk gitu, Iya, jalan-jalan boleh bareng gitu. Atau mereka mau main apa ya udah boleh gitu. Oke, tapi emang menerapkan seperti itu atau gimana secara? Kalau saya mungkin karena ngelihat saya masih kecil juga begitu, ya, Ica juga begitu, ya. Jadi saya pikir ini kan pergantian usia kan. Jadi yang paling penting kan doa kita sebenarnya kan. Dan yang paling penting buat sekarang nih masuk usia 8 tahun, menanamkan fondasi yang paling kuat buat dia, dari mulai edukasinya, agama dan sebagainya. Itu yang paling penting. Oke. Berarti bisa dikatakan dari sejak dini ya sudah mengajarkan kesederhanaan. Ya sebisa mungkin ya, karena buat kami bukan berarti kalau merayakan besar-besaran juga nggak boleh, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma kalau kita memilihnya merayakan dengan cara kita lah. Gitu. Memang dari Mas Dude sendiri atau dari Mbak yang selalu mengidamkan perayaan gitu-gitu ke anak tuh? Kita nggak berdua pernah, ya. Iya, kita berdua, tapi kita nggak pernah bicarakan juga ya. Betul. Dan anaknya juga nggak minta gitu. Jadi, Paling dia cuma bagi-bagi makan di Iya. sekolah sama temen-temennya. di sekolah temennya. Doa bareng-bareng, udah selesai. udah. Tapi itu juga berlaku ya Kak, ke anak yang pertama sama anak yang ketiga juga seperti itu Iya. atau? Sama, betul. semuanya. Sama. Berarti sudah mulai anak-anak sudah mulai beranjak ya. Gimana nih Kak? Gimana terlihat kebahagiaan sang anak-anak juga, terutama sudah mulai tumbuh besar bersekolah? Gimana Bu? Iya, mereka pertama udah mulai punya agenda sendiri ya gitu. Jadi terkadang tuh kalau misalkan kita mau quality time bareng keluarga gitu ya, pergi kita harus lihat dulu nih, ini lagi jadwalnya ekskul nggak ya gitu, Ada les nggak gitu. nih, karena mereka udah punya jadwal sendiri juga. Terus udah berapa kali mereka suka playdate bareng temennya, jadi ya orang tuanya pasti akan ikut kan, Kita temenin pasti. Cuman ya itu, mereka kayak udah janjian nih, tiba-tiba pulang ke sekolah bilang, Bunda, Ayah, abang udah janjian nih sama teman-teman abang mau kesini gitu. Sebentar ya, kita coba atur dulu sama ibu-ibunya. Jadi ya itu, mereka terasa perkembangannya mereka tuh di situ. Jadi mereka sudah bisa memiliki keinginan sendiri, mengutarakannya. Terus kemudian cara berpikir mereka juga sudah mulai lebih berkembang lagi. Bisa berdiskusi lah sekarang. Tapi ngurus anak pakai neni nggak sih Mas Dude, Mbak? Nah ini kalau anak 3 memang perlu, tapi sifatnya untuk membantu Ica kan. Karena kan Ica yang ngatur semua nih. Kalau Ica pegang anak ketiga lagi nyusuin kan, yang 2 kan harus ada yang ini juga kan, maksudnya mengawasi lah gitu ya. Tapi karena yang 2 ini udah besar, mereka udah bisa melakukan sendiri banyak hal. Misalnya mandi, makan, ganti baju sendiri, itu mereka udah bisa sendiri lah, sholat segala macam. Tinggal misalnya kalau memantau belajar. Nah, karena jam belajar dia harus udah masuk les gitu, dia masih main bola gitu kan. Nah, itu biasanya mbaknya yang yuk belajar yuk gitu Pak. Mengarahkan waktu biasanya. Tapi Oke, kalau untuk hobi Kak, anak yang pertama sama anak kedua ini kan sama-sama laki-laki, sama atau beda gitu untuk hobinya? Sama. Sama berarti Main suka bola. Mereka suka main bola. main bola, terus apa lagi? Kalau ekskul, kegiatan ekskulnya mungkin Kak? Futsal. Bola juga. Oke, berarti Jadi, sama Sama ya? basket sih sama sebenarnya ya. basket ya. Oke. Terus berarti suka ini nggak sih Kak, kayak adiknya dia udah mulai diajak-ajakin apa, diajar-ajarin apa gitu? Udah, nah akhirnya karena abang-abangnya suka bola, Lia jadi suka banget sama bola juga. Suka nendang-nendang. Dia suka nendang. Jadi kalau misalkan abangnya ini lagi main bola, Lia suka protes ya, bolanya harus buat dia gitu. Oke. Oh, sama adiknya mulai diajak berenang nih Diajak sekarang. berenang. Dia ngeliat abangnya berenang, dia mau Dia nyebur. mau nyebur. Jadi sekarang kita ajarin juga gitu ya.
Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak mengarahkan ke anak perempuan satu-satunya nih paling kecil, jadi maunya diarahkan biar misalnya kayak lebih balet kah atau apa yang lebih perempuan gitu? Nah, itu lebih ke ibunya dulu lah. Gimana Bu? Karena dulu waktu kecil juga udah les ini itu kan termasuk balet, Iya. jadi kayaknya nanti lihat perkembangannya dia aja sih. Maksudnya kalau memang dia suka, ayo. Tapi kalau memang dia dilihat ternyata kurang tertarik, ya sudah kita nggak akan paksain Cari yang juga, lain. cari yang lain. Kak Lisa berarti tadi perihal anak lebih banyak ngurus pure sendiri ya Kak Lisa ya? Iya, Eh, jadi secara- memang hampir semuanya termasuk kayak mereka makan apa itu diurus sendiri semuanya. Jadi memang sifatnya yang bantu kita itu benar-benar hanya membantu di saat memang kita membutuhkan. Betul. Kayak misalkan sekarang kita lagi ada kerjaan, ya mau nggak mau kan harus ada yang bantuin jaga di rumah. Jadi baru bantuin kita juga. Atau misalkan di rumah nih semuanya terjadi berbarengan gitu. Misalkan abangnya harus les, ternyata Lianya ngantuk gitu-gitu. Nah itu Mesti juga masak mesti juga, masak gitu. juga. Jadi harus Bisa ada yang bantuin. bantuin pegangin Lia karena kan kalau kadang Lia tuh juga misalkan lagi masak nih, dia tuh seneng banget ngeliat dan aduk-aduk. Nah kalau nggak ada yang pegangin, takutnya ada sesuatu yang bahaya terjadi kan kita Iya. nggak ingin. Berarti neninya panggil keluar datang Enggak gitu? sih, di rumah ya. Tinggal di stay. Tinggal di Oke. rumah. Berarti lebih banyak ke Kak Alisa. Kenapa memang nggak mau meninggalkan apa ya, tidak mau melepas begitu saja, atau memang pengen real merasakan ngurus anak atau seperti apa sih Kak Alisa? Karena memang ya merasa insya Allah mampu dan bisa mengurus semuanya. Betul, dan kalau saya lihat anak-anak tuh lebih happy loh. Lebih iya. Kalau bundanya tuh yang langsung gitu. Misalnya dia mau makan, misalnya abang mau makan nih, dia maunya masakannya bunda. Iya. Walaupun yang bikin orang lain, tapi kalau bukan bundanya yang masak, buat dia tuh beda rasanya. Kalau bumbunya sama, apinya Iya, sama loh, garamnya juga gasnya sama. sama. Tapi karena bundanya yang masak, yang ngasih itu beda rasanya buat dia. Gitu. Berarti Ada cara- cinta mungkin di situ. Ya. Berarti itu cara mendidik anak Kak Alisa sebagai sang ibu yang benar-benar Jadi harus merasakan. salah satu bentuk apa ya, apresiasi sebagai seorang ibu juga begitu anak-anak minta dan senang dengan masakan Iya. ibunya itu jadi merasa wah alhamdulillah gitu, ternyata anak-anak suka dan senang. Jadi akhirnya bisa menjadi salah satu ritual yang memang membahagiakan juga sehingga nanti pas mereka besar jadi satu memori indah gitu ya. Yang ketiga udah usia berapa sih Mas? 15 bulan. Oh, Masih kecil. Oke, berharap seperti apa Mas Dude dan Mbak Alisa nih dengan 3 anak nih sekarang dalam rumah tangga yang Iya, kalau dari kami sih yang penting bisa mendidik mereka dengan baik ya, membesarkan dengan kasih sayang yang cukup dan dia punya bonding sama orang tua. Walaupun mungkin sibuk kita, mungkin saya yang lebih banyak di luar gitu ya, tapi saya selalu sempatkan lah kalau waktu kosong untuk pulang cepat, saya pulang ke rumah. Terus kalau liburan nih, saya udah atur sama Ica nih, nanti ada libur 2 minggu lagi, kita mau kemana gitu. Jadi atau liburan tahun depan, kenaikan kelas bisa sebulan libur, nah kita atur tuh supaya mereka bisa deket sama kita. Oke, sip. Terima kasih Mbak Oke, Alisa. thank you sama-sama.